Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sedikit ya. Kita tunggu dulu yang lain. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, ini mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang Muslim ya. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika selama masa perkuliahan ini saya ada kesalahan gitu ya. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung. Dan saya juga sudah memaafkan yang adik-adik. Ini sudah berapa orang? 29. Bisa dihubungi teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-temannya, marilah kita berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Izin dipimpin doa ya Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai perkuliahan pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan review materi yang kemarin. Saya lihat di tugas itu beberapa perlu dikoreksi. Tadi barusan saya ini ya di Classroom ya saya upload termasuk file RMD-nya supaya bisa kalau mau compile sendiri silakan. Malah nggak kelihatan ya.
Oke, kita bahas yang soal sebelumnya tentang apa model eksponensial. Tapi di sini ada dua parameter ya, A dan B. Jadi A kali B. Di parameter theta itu dipecah jadi dua, A kali B. Nah, join prior, jadi B A, B itu namanya join prior, berarti prior bersama antara A dan B itu adalah eksponen minus A dikurangi B gitu ya, min A min B, nah masing-masing lebih besar dari 0, berarti bilangan positif A dan B itu. Nah bagaimana estimasinya? Nah ini saya coba dulu untuk metropolis Hastings-nya. Nah, kemarin yang perlu dikoreksi ini posterior kan dari likelihood ya. Nah, likelihood kan dari berdasarkan data. Nah, datanya ada berapa? Lah itu harus kalau datanya sebanyak n ya dikalikan kan, gitu kan rumusnya likelihood kan ya. PDF dari setiap datanya tadi dikalikan. Itu kan namanya ketemunya likelihood. Nah, kemarin saya lihat nggak dikalikan, hanya PDF-nya saja, bukan likelihood-nya. Itu koreksinya. Kalau secara yang lain sudah betul. Tapi kalau ininya keliru ya jadi nggak betul. Selain itu gini, kalau mengerjakan jangan langsung to the point kode gitu. Nah, apa yang tertulis di kode itu sumber asal usul dari mana ditulis juga. Kayak misalkan di keep sampler perlu full conditional ya ditulis. Kalau di Metropolis Hastings perlu menghitung peluang diterima tidaknya yang alfa itu kan perlu dihitung juga. Itu juga ditulis juga rumusnya. Ya jangan langsung to the point ke program, ke sintaks programnya. Tulis dulu asal usulnya supaya tahu mananya. Nggak misalkan melihat punya temannya gitu ya, kalau langsung sintaks kan nanti bisa tidak paham. Kalau dibikin sendiri dengan melihat teman tapi dibikin ulang dari rumus yang ada ya insya Allah bisa paham. Jadi saya ulang di sini komponen dari posterior kan likelihood dan prior. Nah, likelihood-nya itu adalah perkalian dari PDF-nya sehingga terbentuk seperti ini. Kan eksponen kan bisa menjadi sigma kan ya. Lalu priornya adalah ini priornya. Nah, sekarang ini kan minus A minus B ya, ini bisa dipecahkan jadi eksponen min A kali eksponen min B. Nah sebetulnya ini saling bebas antara A dan B. Jadi BA, B sama dengan BA kali BB. Dari sini untuk membuat posterior, ini kan proporsional perkalian antara likelihood dan priornya. Oh ini kurang ya rumus saya, nanti saya koreksi. Harus ada dengan priornya ini, likelihood ini kalikan dengan priornya. Yang ini perlu dikoreksi ya. Yang betul ini. Ini likelihood-nya dari yang ini ya. Kalikan dengan priornya yang ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau yang di Bayesian ini semua berkutat di posterior, likelihood kali prior gitu.
Nah, misalkan untuk stabilisasi kan kita ada peluang diterima tidaknya. Nah, itu kan pertama kita tentukan dulu proposalnya apa. Jadi kalau proposalnya, kalau saya di sini pakai log normal. Kenapa saya pakai log normal? Karena tadi kan positif kan ya. Tadi kan positif. Log normal itu nilainya positif. Bisa juga pakai normal, tetapi dicari pada nilai berapa yang tidak mungkin itu menjadi negatif. Kan tadi kan syaratnya A dan B positif. Nah, kalau pakai normal, atur varian dan minnya itu supaya tidak menjadi negatif. Ada yang tahu kira-kira bagaimana? Supaya oke pakai normal, tetapi nilainya tidak ada yang negatif. Tidak ada yang nol, berarti pasti positif. Halo, enggak ada yang ini, ada saran, ada masukan, ada usulan, enggak ada. Tahu distribusi normal kan? Ya. Halo, masih hadir kan Supaya ya? apa, Pak? Ya, gimana? Tadi supaya apa? Negatif ke positif ya, Pak? Supaya positif. Aslinya normal kan bisa negatif ya. Nah, supaya itu tetap positif, seperti apa? Transformasi bukan, Pak? Enggak, ini tetap normal. Kalau transformasi yang ini transformasi sehingga menjadi log normal. Tapi kalau yang tetap pakai normal itu tetap bisa positif, tapi tetap normal. Jadi, nanti tugasnya gitu ya, nanti tugasnya bikin yang pakai normal ya. Jadi saya contohkan log normal, nanti pakai normal. Tapi kita diskusikan dulu caranya gimana. Tahu nggak biasanya itu nilai-nilai dari yang distribusi normal itu berada di kisaran berapa? Nanti ke kiri berapa, ke kanannya berapa? -3 sampai 3 ya, Pak? Ya, itu sebagian besar di sana. Tapi paling jauh itu yang hampir nggak dapat tuh kan sampai 6. Itu kemungkinan nggak sampai ke sana gitu. Tapi kalau 3 sedikit-sedikit masih ada. Tapi sebagian besar memang 3 itu sudah cukup sih. Kan 6 sigma secara tertulis itu 6 sigma. Tapi kalau untuk memastikan tidak tidak menyentuh 0 ke 0-nya, yaitu 6 sigma. Berarti 6 kali standar deviasi. Berarti kalau misalkan kita atur min-nya itu 2, nah standar deviasinya kita tentukan supaya 2 minus 6 kali standar deviasi itu tidak menyentuh 0 gitu. Atau 4 atau 5 juga bisa. Jadi kalau nanti tidak pas menentukan itunya nanti error. Enggak, karena kalau ketika negatif nanti hasilnya error. Ya bisa dimulai dari 3, 4, 5 ukuran dari standar deviasi. Jadi misalkan kita pakai min-nya 2, berarti supaya tidak 0 berarti kan paling enggak berapa? 2 dibagi 6 ya. 2 dibagi 6. Itu standar deviasinya 2 bagi 6. Berarti 1/3 standar deviasinya.
itu atau 1/5 juga bisa. Berarti 0,2 standar deviasinya, rata-ratanya 2 itu nantinya positif, nanti hasilnya positif. Nanti untuk tugasnya bisa persis seperti ini, tetapi yang menjadi proposalnya itu adalah normal ya. Saya ini pakai log normal. Jadi ininya juga berubah. Ketika normal ininya berubah peluang diterima tidaknya ya. Nah, nanti jangan lupa tulis rumusnya ya. Oke, berarti kuncinya kalau yang metode adjusting ya penentuan ini, diterima tidaknya ini peluang ini. Di sini adalah yang bagian pertama adalah targetnya. Target berarti di sini kita adalah apa? Posterior kan ya. Jadi target adalah posterior. Nah, di sini posterior dengan memasukkan data baru sama data lama. Demikian juga ini kalau yang sini adalah namanya proposal, distribusi proposal atau kandidatnya. Nah, di sini sesuai proposal kita. Tadi saya log normal berarti untuk yang A dan untuk yang B log normal. Seperti ini. Ya, kalau normal ya diganti, ininya diganti. Menyesuaikan. Jadi ini proposalnya dengan rata-rata adalah log dari data sebelumnya. Log normal rata-rata data sebelumnya pakai variannya 1. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan programnya, sebaiknya yang dibikin itu adalah lognya, bukan bentuk posteriornya, tapi log posterior, log likelihood gitu. Karena itu berpengaruh dalam komputasinya. Kalau tidak pakai log kan nanti bisa angkanya bisa besar sekali. Itu nanti bermasalah di memori, ya kan, bermasalah di memori pemrogramannya. Sehingga lebih efisien kalau dilogkan dulu. Dan rumusan tadi ini dilogkan menjadi seperti ini. Ya, ini kenapa pakai log ya. Nah, kalau ini ketika ini dilog kan berarti kompor ini kan ini ditambahkan ya, posterior ini ditambah yang proposal ini harus dikurangi yang bawah ini kan ya, kali dilog kan menjadi kali menjadi tambah, dibagi menjadi kurang, seperti itu. Berarti log probability-nya adalah log postnya dikurangi log post yang lama. Nah, untuk kalau mengembalikan ke A-nya, ya minim 1 kali dieksponensialkan lagi dari hasil ini, dieksponensialkan. Kemudian U-nya kita paketkan suatu bilangan random uniform antara 0 1. Ini untuk menentukan apakah yang baru diterima atau kita pakai yang lama. Jadi kalau yang seperti ini masuk diterima, berarti kita bisa pakai yang baru dari hasil proposal tadi. Kalau tidak diterima, kita pakai yang lama. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti tugasnya yang proposalnya diganti normal ya. Jadi kalau normal
Ini bukan log, ini tetap theta. Nggak ada pertanyaan. Bisa ya. Jadi saya ulangi, kalau membuat sintaks, mau membuat programnya, ditulis dulu rumusnya ya. Baru dijelaskan dulu rumusnya, baru buat sintaksnya. Ini hasil estimasinya. Oh iya, cara membaca hasil ini, hasil kalau dari density, untuk menduga ini convergent atau tidak, ini seharusnya mulus, smooth gitu. Kalau masih seperti ini, perlu diperbanyak iterasinya sebetulnya, karena masih tidak bergerigi gitu ya. Nah seperti ini perlu tambah iterasi lagi. Ini secara visual ya, ini perlu diuji seperti kemarin, tapi secara visual seperti ini. Berikutnya kita full pakai Gibbs sampler ya. Nah, ketika di Gibbs sampler kita kan perlu menghitung full conditional posterior distribution dari setiap parameter. Nah, gimana mendapatkan itu? Ya sebetulnya mudah. Full conditional ini itu proporsional terhadap ini posteriornya, likelihood kalikan dengan prior. Jadi kalau full conditional dari suatu parameter itu adalah proporsional terhadap likelihood kalikan dengan prior. Nah kalau misalkan full conditional dari prior, hiperprior, hiperparameter, ini parameter ya. Kalau hiperparameter, ini prior kali hiperprior. Nah kalau ini parameter, likelihood kalikan dengan priornya, proporsional. Karena tidak sama persis, jadi proporsional. Ya, kenapa bisa seperti ini? Sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan waktu bahas Gibbs sampler ini. Nah, kalau sudah proporsional, kan yang mengandung tidak mengandung A itu bisa diabaikan. Nah, ini yang B bisa diabaikan, B juga bisa diabaikan. Proporsional. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Digabung masuk sama-sama eksponensial, bisa masuk ke sini, sehingga menjadi rumus ini. Nah, kalau kita perhatikan, rumus ini adalah bentuk unnormalized, ya. Bukan persis, tapi bentuk unnormalized yang ketika diintegralkan tidak sama dengan 1. Bentuk unnormalized-nya. Normalized constantnya belum dimasukkan. Ini kan sama kayak gamma kan ya. Di sini kita lihat adalah parameter adalah alpha. Yang jadi variabel adalah Yang jadi variabel adalah A, berarti parameternya adalah ini. Berarti ini betanya, ya ini alfanya untuk gamma. N+1 alfanya. Dari rumus ini. Ya, itulah kenapa perlu tahu lagi rumus-rumus dari distribusi. Karena dari sini kita bisa menentukan ini gamma ya dari sini. Demikian B juga sama persis sebetulnya. Karena juga sama-sama posisinya. Yang sama dengan yang di atas tadi. Hanya berubah yang tadi yang diabaikan adalah A. Hanya B saja di sini. Ya, sehingga ya rumusnya seperti ini. Jadi sama-sama gamma. Jadi full conditional posterior distribution dari B dan beta dan B dan A itu adalah gamma.
dengan parameter yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti sudah bisa menentukan ini ya, full conditional tidak? Enggak perlu tanya ya. Jadi sudah bisa, saya anggap sudah bisa kalau enggak tanya. Nah, dari sini sesudah kita tahu full conditionalnya, ya kita bisa buat programnya. Nah, di sini A, B, A dan B. Nah, ini untuk yang A-nya, full conditional untuk A-nya, full conditional untuk B-nya. Ada pertanyaan. Jadi untuk yang berikutnya itu ambil yang hasil dari sini ya. Kalau ini ambil dari sebelumnya, yang pertama itu. Jadi kalau yang kedua ambil dari yang hasil ini. Ya, ini hasilnya. Enggak ada pertanyaan. Berarti mudah ya ini ya, enggak susah ya. Nah, berikutnya di sini kita pakai bugs. Ya, di sini kita pakai bugs. Kalau bug lebih mudah lagi. Ya, pemrograman di bugs kan sudah kita pelajari. Pertama itu membuat mengetik modelnya, ya model, lalu pakai kurung kurawal, ya kurung kurawal. Setelah itu bikin likelihood-nya. Likelihood kan data, YI ini data. Jadi likelihood. YI berdistribusi apa? Eksponensial. Berarti di eksponensial parameternya apa tadi? A kali beta. Nah, lalu A-nya sendiri tadi adalah eksponensial 1. Ya kan karena E pangkat min A berarti kan eksponensial 1. B juga eksponensial 1. Ya sedikit ini kalau pakai winbug, pakai bug winbug, multibug itu ya seperti ini. Atau jug, misalnya ini jalankan pakai jug. Ya, tinggal jalankan aja running dari sintaks tadi dengan perintah ini. Tadi yang dimonitor adalah A dan B. Ya ini hasilnya. Ada pertanyaan? Oke, silakan dicoba dulu ya. Kemudian tambahkan sintaks tadi untuk pengecekan konvergensi yang seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, tambahkan untuk konvergensinya. Silakan dicoba dulu untuk menjalankan sama tambahkan untuk konvergensinya. Nanti saya tunjuk untuk menampilkan yang dikerjakan. Silakan dicoba dulu
sintaksnya sudah saya sertakan, jadi bisa dicoba, tapi tambahkan untuk konvergensinya. Selain grafik, plot historinya atau trace, density, apalagi plot rata-rata, sama uji-uji itu. Di masing-masing dari hasilnya Metropolis Hastings, hasilnya Gibbs Sampler sama hasilnya Bugs, dicek konvergensinya. Oke, sudah di copy ya. Silakan Mbak Ifati Uzma bisa share screen sambil mencoba. Bisa share screen. Ada Mbak Ifati Uzma? Halo? Ya Pak, ini dari HP saya pindah. Dari ya, HP? Pak. Enggak bisa. Siapa lagi? Mas Bernardo Napitupulu. Bisa? Hadir? Hadir Pak. Bisa enggak? Bisa share screen enggak? Mengerjakannya. Masih kurang terlalu paham Pak. Kenapa? Masih kurang terlalu paham Pak. Iya, sambil dikerjakan, saya dampingi. Silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak paham kan bisa tanya. Kalau nggak paham, nggak tanya kan ya kapan pahamnya. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan kalau nggak paham. Sambil dicoba. Silakan share screen. Maaf Pak, mungkin ke teman yang lain dulu Pak. Kenapa? Memang kurang paham Pak. Ya nggak apa-apa. Justru ini saya dampingi biar tahu. Nggak apa-apa sambil mengerjakan. Saya nggak apa namanya. Yang penting bisa mengerjakannya. Justru saya arahkan kalau belum paham. Saya kira nggak ada yang nanya berarti udah paham. Nggak apa-apa, silakan.
Gimana, nggak bisa? Ya udahlah. Mbak Aisyah Nur Fahira. Bisa share screen. Nggak apa, sambil saya kan sintaks sudah saya kasih, ya kan? Tinggal menambahkan saja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Gimana? Nggak ada? Hadir atau tidak ini? Joyce, ada Joyce Evangelista. Bisa. Iya, Pak. Bisa share screen? Coba. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya Silakan. belum silakan. paham. Sudah kelihatan. Sudah. Ditambahkan untuk pengecekan konvergensinya. Seperti yang kita bahas minggu lalu. Yang 2 minggu sebelumnya ya. Ditambahkan di mana ya? Ya yang kemarin kan ya di masing-masing setelah metabolis Hastings, setelah Gibbs sampler. Bisa dibuka dulu yang kemarin kita bahas. Kan ada kemarin contoh dari Mas Azam kan sudah ada. Kemarin Mas Azam yang belum pas di livelihood-nya. Tapi secara tahapan sudah sesuai. Itu Bisa yang mana dilihat. Ya. Yang mana ya? Yang kemarin minggu lalu itu yang ada Gibbs sampler. Saya lihat di responsi ada yang sudah bikin. Yang convergen. Minggu lalu ada pengecekan convergen. Bisa dibuka slide-nya juga boleh. Buka slide juga apa-apa. Yang lain juga silakan dicoba ya. Untuk responsinya ini dibikin konvergensinya. Kita bisa diskusikan bareng-bareng supaya bisa semua.
Kan di pertemuan sebelumnya sudah saya kasih sintaksnya juga kan ya. Jadi tinggal diterapkan ke sini aja. Mungkin yang lain bisa membantu, bisa disampaikan di chat. Izin Pak, boleh membantu Joyce Pak, tapi Ya. saya nggak ngerti Pak caranya. Cuma share screen aja boleh Pak? Ya boleh, silakan. Yang ini sudah saya salin ke sini Pak, yang dari praktikum MC. Terus sampai di summary touch yang bagian MH itu kan ada yang di sintaks kemarin itu MH-nya bagian sini ya Pak, kan summary tadi. Ya. Ini bukan sih Pak? Ya. Itu yang uji-uji. Nggak ngerti. Ya. Itu kan ujinya itu. Apanya Pak? Kenapa? Itu Betul. apanya Pak? Nah, yang di itu apa? Konvergensi bukan? Ya. GWK kan kemarin saya jelaskan GWK. Lalu Raftery. Tapi disesuaikan ininya kan. Nah itu saya nggak tahu Pak. Rasanya gimana? Ini dia benar Pak setelah blog. Ya kan yang menjadi di sini kan hasil dari MC-nya kan di sini tetasi ya. Kan parameter hasil bangkitan ini kan theta. Ya. Lalu dibentuk format MC di sini saya bikin tetasi. Nah, Itu berarti chain-nya berapa Pak? ini satu, saya bikin satu ini. Berarti yang Gelman-Rupin tidak bisa. Kalau mau Gelman-Rupin harus bikin 2 kali. Harus 2 chain. Kalau ini hanya satu, ya bisa dimodifikasi seperti yang contoh Mas Anzam kemarin, bisa untuk Gelman-Rupin. Tetapi kalau cuma satu nggak bisa. Bisanya GWK, Raftery sama Heidelberg. Yang Gemarupin itu yang mana Pak? Lupa. Coba lihat di atas. Yang GPR itu, Gelman. Ini Pak. Yang Gelman. Kalau itu harus ini. Harus 2. Chainnya lebih dari 1. Yang Nah, karena tadi yang kita bikin hanya 1 chain ya nggak usah Gelman. Hanya cukup GWK ini sudah betul. GWK, Raftery sama Heidel ini. Nah ini berarti diganti kan. For MC-nya diganti. Theta C ya. Nah, ini untuk plot ininya. Coba bikin plot historinya gimana? Cek di sini di package kode. Coba saya lupa sintaksnya. Untuk history trace kalau nggak salah ya, trace dari theta C gitu. Gimana Pak? Gini.
Bukan. Coba trace history, trace tetasi ada nggak? Terus Dalam kurung tetasi. C. gini Pak, Ya. trace-nya di Oh base bukan ya. ya. Oh bukan Base. berarti. Coba klik package ini, yang klik package Skoda. Yang package ini. Ini Klik Pak, ya. kode Cari Skoda. muncul. Masih loading ya. Oh iya. Di berarti kodenya sudah diaktifkan belum tadi? Ini Ya gimana udah Pak? aktif. Ya oke, klik kodenya. Coba cari di situ perintah apa saja fungsinya. Ada auto trace, coba T ya, T berarti. T Trace plot. ini Ya, coba trace plot. klik trace plot apa? Ya, trace Gimana plot Pak? berarti trace plot. Bikinnya trace plot theta C, coba. Trace plot theta C. Bisa nggak itu jalan? Kok lama loadingnya? Oh besar ya. Metropolis Hastings besar. Lama. Kok lama, di stop aja nanti aja. Oke, yang bawah juga sama. Kalau yang satu, yang give sampler juga tadi cuma satu, berarti hanya ini apa? Objek sampel give. Kok error? Ini gipsnya perlu dinyalain atau gimana sih Pak? Nggak tahu. Kenapa? Ini pakai sampel gips kah? Kan gipsnya di bawah. Coba di atas ada tak? Nggak, tadi error tadi kenapa? Nggak tahu Pak. Oh, punyanya ini. Mungkin di ininya. Di saya nggak masalah ya. Jadi coba bawahnya nggak apa, bawahnya. Kopikan yang tadi sama kayak tadi ke ini hasil dari give samplernya. Di sini saya bikinnya apa tadi? Pakai ini Pak. Ya. Kasih nama lain. Jangan sampai. Theta C2. Ya. Kan nama depannya diganti loh. Sampel 2 diganti kan. Oh iya. Sampel 2 GS. Biar beda. Ya sembarang kasih nama apa.
Oh, tambahkan juga autocore pin nanti saja lah. Nanti tambahkan autocore. Lihat di package tadi fungsi untuk autocore ada kan di situ. Plot untuk autokorelasinya. Kalau yang di bawah yang hasilnya bugs itu sudah ada ya. Yang hasilnya bugs bisa di ini kan. Ada situ autocore. Autocore diag. Itu bisa ACF plot bisa, ACF plot tadi. ACF plotnya. Yang plotnya aja, ACF plot. Plot ya. Berarti kan turun, berarti bisa konvergen. Oke, sekarang yang ini yang hasilnya jack. Nah, kalau ini bisa Gell-Mann. Dia ini sudah 2 chain ini. Jadi bisa pakai Gell-Mann. Bedain chain-nya tuh gimana, Pak? Chain-nya satu itu di mana ininya? Kalau ini mau bikin chain, ya running lagi 2 kali. Ini kan 1 kali. Tadi sebaiknya ini juga dibikin fungsi supaya mudah. Jadikan fungsi kayak Gibbs-Sample tadi. Kenapa? Chain-nya tuh yang mana, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Ini satu chain. Tadi 1 chain itu 1 kali running gitu. 1 kali jalan gitu kan. Ya kalau 2 chain, tadi ada 2 yang jalan. Berarti ada 2 bukan 2 variabel. 2 bangkitan. Ini bangkitan pertama dan juga bangkitan kedua. Itu digabung. Ini bangkitan pertama, Pak. Ya. Kita C. Ya. Tapi running lagi untuk data yang lain. Tapi supaya bisa gitu lebih baik bikin fungsi. Supaya runningnya mudah. Kayak yang Gibbs-Sampler itu bisa Gibbs-Sampler coba. Gibbs-Sampler yang mananya? Ini 1 chain, Pak. Nah, bikin aja sini untuk theta berapa? Theta 2 gitu. Theta. Ini maksudnya 1 chain tuh yang ini, Pak? Theta ya. Aja? Iya. Terus theta 2 itu baru 2 chain? Yang chain kedua. Oh iya. Sama kayak gini, Pak? Atau beda? Ya. Yang parameternya beda. 4,4 diganti. Kan inisialnya beda. Dibedakan inisialnya. 4,1 itu boleh. Ini, Pak. 4,1, 4,1. 4.1. Ya. Oke, ini baru jalankan. Oke, jalankan itu. Lalu ini digabung. Theta C2. Digabung. Theta 1, Theta 2 digabung. Gabung bikin theta C berapa berarti? Kan tadi Theta C2 itu dari Theta. Berarti theta yang lain, nggak tahu namanya apa, bisa diganti. Theta gabung. Itu apanya yang digabung, Pak? Enggak, bikin MCMC dulu yang kedua, theta 2. Theta 2. Bikin kayak atas ini, cuma kan yang untuk yang hasil ini 2A atau bisa 2A atau 2B gitu boleh. SMCMC theta 2 ya. Oke. Itu apanya, Pak? Kan ini chain-nya. Terus ininya SMCMC. Ini mengubah formatnya menjadi format untuk MCMC supaya bisa diolah dengan Coda.
Oh Itu iya. harus formatnya itu hanya mengubah format saja. Nah, sekarang digabung, data gabung. Di list saja. Di List. C. Nggak pakai list saja, list dulu. List saja. Data Gini, sama Pak. data 2 sama data 2C sama data C2B ya. Data C2 sama data C2B. Kok beda? Belum di run. Oh iya. Gini, Pak. Nah, itu bisa pakai GW apa Gelman. Oh, yang 2 chain ya. Ya. Di sampel itu Gelman Diak gitu. Yang mana tadi ya? Itu. Gelman Diak. Gini, Pak. Ya. Jalan nggak itu? Bisa nggak? Ini dipanggil sini sampel 2GS GVR. Sampel 2GS. Disamakan aja namanya. Oh iya. Dipanggil sini bawahnya itu kasih biar muncul lang. Mana, Pak? Di sini bawahnya dikasih yang ini loh. Panggil supaya keluar hasilnya. Ya di bawah. Ini di bawah kan ada sampel 2GS GW sama 2GS L itu. Yang di bawah ini loh. Mana, Pak? Sini. Yang di atasnya kumuh plot. Plot. Nah, Oh. itu Yang lainnya karena chain-nya 1, ya pakai yang ini, Pak. Tapi kalau yang Gilman karena 2, jadinya pakai yang gabung. ya kalau gabung bisa semuanya bisa nggak apa-apa. Tapi nggak usah, tapi satu cukup. Misalnya kalau yang GW satu cukup, L satu cukup, gitu. Nggak usah di semuanya. Oh, bukan ini nggak bisa theta gabung ya? Saya belum coba aja. Bisa nggak atau tidak? Tahu ini Nggak ada salahnya coba-coba kan. Ya udah, nanti deh, Pak. Ini udah, Pak. Ini sudah, Pak. Ya, oke. Terus ini yang kumuh plotnya pakai yang theta gabung apa theta C2 yang cuma satu chain? Gabung saja. Oke, yang lain juga bisa kayak gitu. Ini error kenapa, Pak? Nggak bisa pakai class list ya? ACF plotnya. Nggak mau ya. Tapi ini dia muncul ya? Ini Iya ACF muncul. plot bukan Itu sih? 2 chain ya. Tapi muncul tapi dia error. Mungkin diubah formatnya kali MCMC kali. Mungkin cara gabungnya yang nanti diganti. Ubah ke MCMC formatnya. Kita mintanya ke MCMC. Mungkin nggak seperti itu yang dimau. Jadi sementara nggak apa-apa. Yang penting muncul hasilnya. Ini
Diubah gini bukan, Pak? Ya coba aja. Nah. Kalau nggak, Error. berarti yang satu aja, nggak apa-apa. Satu persatu berarti. Ya. Yang data C1, data C2, data C2B gitu. Satu-satu nggak apa-apa. C2B. Oke, mudah kan? Kan nggak perlu bikin programnya untuk ini. Sudah ada paketnya. Nah, tinggal dianalisis apa convergen tidaknya itu. Masih ingat atau tidak? Ini gimana bacanya, Pak? Ya, kalau seperti ini ya ada indikasi nanti convergen kan turun kan. Yang saya contohkan kemarin kalau mendatar itu yang tidak convergen, kalau ini nanti convergen. Tinggal melihat jumlah iterasi yang diperlukan. Itu dilihat dari raftery. Cek di raftery-nya. Nanti cek di raftery-nya berapa. Itu gimana ngeceknya, Pak? Direktori apa? Tadi hasil raftery muncul nggak? Raftery tadi ada uji raftery tadi. Berupa angka. Yang mana ya? Yang RL itu ya RL. Oh, ini. Sebelah mananya, Pak? Itu kan N total yang diperlukan 29. Ini. Ya. Berarti kita perlu running 30, paling nggak 30.000. Kalau running yang masih di bawah itu ya perlu ditambah runningnya gitu. Kalau misalkan masih, tapi kalau sudah 100.000 ya sudah cukup. Minimal 30.000. Ya. Yang bugs. Kayak yang ini ya, Pak? Ya. Sesuaikan MC apa tuh MC result ya. Nggak pakai S. Oh iya. Belum semua, udah diganti belum semuanya? Udah. Sampel 2-nya mana ya? Disesuaikan aja nanti. Ini bingung sampel 2-nya yang mana, Pak? Ya itu tadi, berarti MC result kan? Berarti MC result. Tadi kan di sini result, tapi ini MC result. Ya, MC result itu yang hasilnya ini. MC result. Yang ini ya kan, Pak? Iya, sampel 2B ya. Sampel 2B berarti. Kan format ini yang format yang bisa diolah di Koda itu harus format MCMC. Jadi diubah dulu format MCMC baru dipakai.
Ini butuh 2 chains atau gimana? Berarti tadi 1 chain ya? Iya, berarti. Oh iya berarti. Bikin lagi, Pak. Tinggal ini sudah 2 chain, harus inisialnya sudah 2 chain itu kok. Oh iya. Tapi ini bisa. Sampel 2B. Ini sudah combining 2 MCMC chain together. Sudah 2 chain ini sebetulnya. Errornya nggak apa-apa ini, Pak, berarti? Nggak apa. Nanti saya cek lagi kalau emang ada yang salah. Ini hasilnya kayak gini, Pak. Iya. Ini trace ininya tadi, output dari itu. Ini plot dari plotnya hasil dari tadi yang awal tadi. Menceng kanannya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau melihat dari situ Berarti ini ini konvergen ya, Pak? convergen. Kalau Kena melihat modus ya, Pak? dari sini sudah bentuk ulat gitu kan. Di Iya. sini density-nya itu halus gitu. Dari sini sudah convergen, tapi untuk memastikan uji tadi. Jadi kita itu tidak cukup hanya satu cara, dicek dengan cara lainnya karena saling mendukung. Secara visual sudah convergen kalau seperti ini. Density Mas, sudah halus, ini juga bentuknya ulat bulu. halus tuh gimana, Pak? Maksudnya halus? Coba lihat yang atas tadi, yang lihat yang atas. Yang atas kan cenderung bergerigi kan. Nah, Oh iya, benar. Berbentuk gitu. ya kurang banyak seperti ini. Perlu kalau ini sudah cukup yang tadi. Ya. Trace itu apa sih, Pak? Trace itu history. Jadi kalau di time series itu kayak plot time series. Trace plot berarti dari mulai iterasi pertama sampai iterasi terakhir. Seperti plot time series. Line plot gitu. Karena banyak itu namanya trace. Kalau di Wimpak kemarin history namanya. Di multibag. Yep. Oke, ada pertanyaan lain? Yang tadi, Itu Pak. yang direspons, Pak. Yang ini yang responsinya ini responsinya. Oh, yang respons ini tinggal diganti lambdanya ya, Pak? Lambda apa? Lambda Yang kan 30 di tuh? iya, 30. Yang mana, Pak? Nggak tahu, Pak. Yang 100 diganti 30 atau gimana? Atau 20-nya yang diganti 30? Disesuaikan datanya ya, itu diganti. Ya, lambdanya data awal tadi loh, disesuaikan. Lambda. Yang ini bukan Ya, sih? 20 nih ya? itu diganti. 20 diganti. Baru running ulang semuanya. Masih lama ya, Pak. Ini. Disik kalau. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang maksud Bapak tadi yang normal itu tapi tetap positif gimana, Pak? Bisa diulangi nggak, Pak? Kan itu proposarna kan normal karena A dan B itu kan itu harus positif. Nah, supaya kalau kita pakai normal dan positif, nah kalau kita memakai rata-rata misalkan 2, berarti standar deviasinya itu di seberapa besar sehingga tidak sampai ke 0, ya kan? Anggaplah kalau sebagai yang ekstrim sekali itu 6 kali gitu, 6 kali dari standar deviasi. Berarti 2 dibagi
2 dibagi 6 ya. 2 dibagi 6 berarti sepertiga. Kan 6 kali, misalkan 6 kali sepertiga kan 2. Jadi 2 dikurangi 6 kali standar deviasi kan mendekati 0 gitu kan. Ke kirinya kan 2 dikurangi kan. 2 dikurangi berapa kali standar deviasi. 6 kalau kita pakai 6 berarti 2 dikurangi 6 standar deviasi itu tidak menyentuh angka 0. Ya. Nah, berarti kan perlu berapa standar deviasinya. Misalkan kalau pakai tadi 6 dibagi 2 dibagi 6 sepertiga, berarti kan 2 dikurangi 6 kali sepertiga 2 kan 0 itu kan. Jadi sudah cukup. Berarti standar deviasi yang dipakai adalah sepertiga. Dengan rata-ratanya 2 dan sepertiga. Dan bisa yang lain. Yang penting ketika min rata-rata dikurangi sekian kali standar deviasi itu tidak 0. Supaya bangkitan proposalnya itu hasilnya angkanya itu pasti positif. Paham maksudnya? Karena kalau kita lihat domain dari normal itu kan seperti itu kan. Dari rata-rata ke kirinya sekian standar deviasi, ke kanan standar deviasi. Nah, ke kirinya itu gimana caranya supaya tidak 0 gitu. Pasti positif. Itu nanti membantu juga untuk yang tugas itu. Itu juga sama kayak seperti itu. Oke, saya kira mungkin sudah cukup. Nanti bisa dilanjutkan. Akan dilanjutkan. Baik Pak, stop share ya Pak. Oke. Terima kasih Kalau Pak. ada error, munculkan aja di responsi nggak apa. Nanti saya periksa kembali sebabnya kenapa errornya. Tapi ini memang lama ya Pak? Atau Ya karena besar itunya. Yang metropolis hosting besar. Ya lama itu. Oh iya, makasih Pak. Ya sama-sama. Oke, terima kasih sudah dibantu. Ya, saya nggak usah takut sebetulnya. Kan saya juga nggak marah-marah kan ya. Maksudnya kita belajar coba ya supaya bisa. Bukan nggak apa-apa, nggak bisa sekarang nggak apa-apa. Nanti yang penting nantinya bisa kan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Jadi paling nggak langkah-langkah untuk membuat algoritmanya metropolis hosting, git jumper seperti itu. Jadi itu nanti buat tugasnya dengan model lain ya seperti itu langkah-langkahnya. Ya sekiranya ada yang masih bingung ya nggak apa, silakan email saya, nggak apa-apa, nanti bisa saya jelaskan. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada bisa kita akhiri. Silakan berdoa dulu. Mas siapa? Bisa memimpin doa? Mas. Tadi masuk mana? Mas Sanjam? Baik Pak, izin mimpin doa Pak. Oke, silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Intinya nggak usah takut tanya, nggak usah takut mencoba. Ya, yang penting nantinya bisa. Ya, nggak usah takut.
Saya nggak menakutkan kok. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga kita sehat semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama.